Karena proses pelembagaan partai tidak terbangun, tidak terbentuk, tidak tercipta. Ya kan? Kenapa seseorang atau kader itu ketika tidak sependapat atau aspirasinya tidak tertampung, cuma ada dua. Apakah dia pindah partai atau mendirikan partai baru kalau dia punya modal. Dan itu kita lihat fenomena-fenomena politik yang kalau kita bicara partai politik, ada kader yang tidak didukung oleh kepengurusan pusat, dia kecewa, pindah partai, masuk lagi partai asalnya, atau dirikan partai baru. Ya kan? Ada kader kalah di prosesi suksesi kepemimpinan partai, begitu kalah karena dia punya modal, ya dia dirikan partai baru. Nah, ini yang menjadi bagaimana memotret sejauh mana peran partai politik dalam proses membangun demokrasi di sebuah negara gitu. Yang paling penting adalah secara internal itu adalah pelembagaan partai. Bagaimana mengukur derajat kesisteman partai tersebut. Tidak ada oligarki yang terbangun di sana, tidak ada klientelisme, tidak ada kalaupun ada sering juga kita temui yang menjadi potret buram partai kita adalah politik kekerabatan. Ya, itu sah-sah saja asal itu prosesnya terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kita tidak boleh juga menghalangi seseorang warga negara hanya karena persoalan satu garis keturunan untuk berpartisipasi dalam sebuah proses dalam partai politik tersebut. Asal itu tadi terukur, transparan, dan punya kapasitas untuk itu memang. Bukan karena proses interaksi dan keterpilihannya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu. Apakah variabel ada ikatan biologis dengan satu elit partai atau bagaimana dan seterusnya gitu. Tapi kalau terjadi proses secara kelembagaan, semua orang punya derajat yang sama, semua orang punya kapasitas yang sama dan berproses itu, dan ada pengakuan secara ada proses yang dapat dipertanggungjawabkan, ada proses yang demokratis, itu sebuah contoh partai yang secara kelembagaan itu bisa kita katakan itu adalah partai yang top. Tapi kan dengan melihat perilaku atau fenomena partai politik selama ini, kita melihat proses suksesi kepemimpinan partai hanya satu dua yang tidak aklamasi. Lebih dominan dilakukan secara aklamasi, itu untuk mencegah perpecahan partai dan sebagainya. Kalau itu proses aklamasi dianggap sebagai proses yang sudah terlembaga dengan baik, tapi harus secara internal itu dibicarakan dan disepakati, dan itu terbangun dari awal. Tapi kalau proses suksesi kepemimpinan tidak secara aklamasi juga, tentu juga harus ada komitmen moral bagi seluruh kader bahwa ya kita boleh berkontestasi, kita boleh berkompetisi, tetapi partai ini tetap kita jaga marwahnya, kita tetap jaga keutuhannya dan kesolidannya. Karena suatu partai bisa memenangkan kontestasi politik itu dilihat dari bagaimana kelembagaan partai tersebut dan bagaimana kesolidan partai tersebut. Kalau kelembagaan partai terbangun tapi kesolidan partai tidak ada, itu sama juga. Apalagi menjelang pemilu atau tahapan pemilu dimulai ini, ya kelembagaan partai dan kesolidan partai itu menjadi variabel kunci untuk memperoleh suara yang signifikan hingga memenangkan pemilu nanti di tahun 2024. Kemudian yang kedua, kalau bicara mengenai hubungan antara peran parpol dan dengan demokrasi sendiri, adalah pendidikan politik partai politik tersebut. Partai politik harus berada di garda terdepan untuk mewujudkan atau melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat.
Jangan partai politik itu hadir seperti yang saya katakan tadi, seperti seolah-olah bertindak sebagai event organizer. Jangan partai politik itu hanya menjadi atau menggantikan, mohon maaf, menggantikan posisi Departemen Sosial atau Kementerian Sosial. Ya kan? Tapi bagaimana mendorong, bagaimana memberdayakan setiap potensi-potensi yang ada di partai tersebut untuk dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan instansi terkait. Jadi kita sering lihat, oh ada partai menggelontorkan sekian dananya untuk melakukan aksi-aksi sosial. Bagi saya itu sah-sah saja, tetapi apakah itu fungsi atau tujuan utama partai politik didirikan? Kan bukan itu saja. Partai politik harus melakukan proses politik education kepada masyarakat. Ya, ini salah satu contoh sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Makassar. Ya, melakukan pendidikan, ya harus koordinasi dengan KPU, walaupun bahwa itu kan tugasnya KPU. Ya, melakukan sosialisasi pemilih, melakukan kampanye, anti kampanye hitam, melakukan anti sosialisasi anti politik uang, apa dan sebagainya gitu. Memperkenalkan visi misi partai, itu kan bagian-bagian kerja-kerja politik, pendidikan politik dari partai. Tapi yang kita lihat selama ini kan fungsi ataupun proses pendidikan politik partai itu tidak maksimal, malah tidak berfungsi. Dan yang terakhir, tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Bapak Ketua KPU, bagaimana partai membangun atau mengelola isu-isu strategis di tengah-tengah masyarakat. Ya, bagaimana partai mencitrakan ataupun menjaring apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kalau ada di suatu wilayah, di suatu daerah, ada hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat sudah berada pada titik kegundahan, kesengsaraannya itu dengan dilakukan dengan aksi apapun itu menunjukkan bahwa partai tidak melakukan fungsinya sebagaimana mestinya. Partai tidak mampu mengelola isu-isu yang ada di sekitar di mana kader-kadernya itu berada, di mana partai tersebut berada. Apakah isu kemiskinan, apakah isu pendidikan, isu kesehatan, ya kan? Terutama kita sekarang ini selepas selepas pandemi COVID, ya tentu kita butuh ide-ide cerdas, isu-isu yang dilemparkan oleh partai politik. Apa yang harus dilakukan? Saya kira di partai itu kan, seperti saya katakan tadi, di situ tempat wadah candra di mukanya untuk menggembleng, untuk membina, untuk mendidik orang per orang, kader-kader yang dipersiapkan untuk merebut dan mempertahankan jabatan-jabatan penting atau jabatan-jabatan publik. Dan di partai banyak orang-orang yang berkompeten. Nah, ini yang saya kira bagaimana partai memposisikan diri kalau kita bicarakan dalam konteks mengkonsolidasikan demokrasi kita, khususnya dalam konteks Indonesia gitu. Dengan tahapan pemilu yang sudah dimulai ini, ya salah satu tugas KPU itu adalah memverifikasi faktual. Ya, itu kan hanya bersifat administratif. Tapi apakah partai juga sudah mempersiapkan dirinya secara ideologis, secara sosiologis untuk menghadapi pemilu tersebut? Apakah partai sudah memotret, meneropong isu-isu yang bisa dilempar ke publik dan diimplementasikan, bukan hanya dilempar untuk sekedar pencitraan, tapi diimplementasikan. Ya, ketika terbangun koalisi, apakah itu di level pusat maupun di daerah, ya tujuan akhirnya adalah bagaimana kepentingan-kepentingan publik itu, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa terrealisasi, ya.
Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Naharudin yang tadi sudah menyampaikan banyak sekali gagasan ideal dari sudut pandang teoritis tentang bagaimana partai seharusnya berperan dalam negara demokrasi. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk sesi diskusi, masih ada dua pembicara kita yang luar biasa. Saya persilahkan kepada Pak Fajar, tapi sebelum itu saya ingatkan Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir. Selain itu, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya sudah bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi nanti begitu masuk sesi tanya jawab kita langsung bacakan. Saya kira seperti itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Fajar, dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Makassar. Silakan Pak Fajar. Iya, terima kasih banyak Bu Endang, Hari, Komisioner KPU Kota Makassar, sekaligus moderator dan sekaligus teman saya, sahabat saya, yang terhormat Pak Ketua KPU Kota Makassar dan Pak Gunawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar, dan rekan-rekan pahlawan demokrasi dari Sabang sampai Merauke yang sempat hadir dan kemudian mencoba untuk kami atau saya berbagi sedikit tanggapan dan sedikit opini, karena bagi saya tema ini sesuai dengan yang diberikan oleh saya memang agak berat. Kami dosen itu memang tidak boleh terlalu dekat dengan partai gitu, atau tidak boleh dekat partai gitu. Beda dengan teman-teman KPU yang tiap saat mungkin bertemu dengan orang-orang partai. Jadi mungkin yang lebih bisa mendefinisikan partai dan perannya itu seperti apa ya mungkin teman-teman KPU. Kalau kami ya sebelum kami jadi dosen mungkin peran-peran atau pengalaman kami pada saat berkonsolidasi dengan mereka itu yang kami jadikan sebagai suatu standing position pada saat kami mengajar. Nah, tema ini saya kemudian untuk mencoba memulai karena tadi Pak Andi Naharudin, kerabat saya juga, telah menyinggung soal banyak tentang partai politik dan tahapan pilkada serentak. Karena kalau saya melihat sih bagaimana kapasitas pemilih kita itu sebenarnya mempengaruhi bagian demokrasi secara bersamaan. Karena ini mempengaruhi sistem konstelasi formasi kekuasaan, terutama relasi antara eksekutif dan legislatif maupun perkongsian antara mereka, perkongsian antara eksekutif maupun legislatif. Nah, saya kemudian melihat bahwa pelembagaan demokrasi elektoral kita itu memang ya oke lah, boleh dikata telah berjalan dengan baik karena dia menjadi agenda rutin ya per 5 tahun sekali. Dia menjadi agenda rutin karena dia melembagakan sirkulasi kekuasaan sebagai sirkulasi kekuasaan lembaga puncak antara eksekutif dan legislatif maupun di tingkat pusat dan daerah. Karena saya melihat bahwa sejak jatuhnya Orde Baru di Indonesia memang pertama kali digelar pemilu pada tahun 1999 sejak jatuhnya Orde Baru. Nah, itu berturut-turut digelar pada tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir kali ya pemilu 2019. Dan kita merasa bahwa itu adalah demokrasi yang terkonsolidasi. Kita tahu bahwa demokrasi yang terkonsolidasi ya memang aturannya sudah baku. Aturannya sudah baku, sudah tunggal, tidak ada, istilah begini, tidak ada cara lain memilih pemimpin selain demokrasi. Walaupun kita tahu bahwa demokrasi ini mempunyai banyak masalah, banyak catatan, banyak cacatnya. Nah, saya mau mencoba memulai dengan sebuah pertanyaan untuk menjadi sebuah tanda, misalnya begini, mengapa kepemimpinan politik hasil pemilu itu tidak signifikan membawa keadaan lebih baik, kayak gitu. Sehingga kita maupun di akademisi sampai kemudian ketika kita seminar dengan teman-teman KPU Bawaslu, kita selalu terjebak di dalam dua kata, apakah prosedural atau substansial. Di kelas pun juga saya menjelaskan seperti itu.
kita prosedural ini apa substansial? Apakah demokrasi kita ini minimalis atau demokrasi kita ini harus perlu maksimalis? Kita terjebak di dalam pertanyaan seperti itu sehingga bisa nanti kita diskusikan. Misalnya itu tadi, mengapa kepemimpinan politik itu hasil pemilu tidak signifikan membawa keadaan kita lebih baik begitu. Terus yang kedua, saya mencatat ini, mengapa praktik politik uang itu merebak dalam setiap kali pemilu atau pilkada? Kenapa kemudian muncul politik uang? Kenapa kemudian muncul political clientelism? Sehingga kemudian ada istilahnya pemilih kita itu mempunyai dua sifat. Mereka itu supporter ataukah voters. Nah, kalau kita melihat sejatinya bahwa voters itu dia mempunyai critical mass, ada critical massanya, sehingga kemudian ada yang menyeimbangi kekuatan negara. Akan tetapi ketika supporters, ya pemilih kita ya layak sepak bola, yang selalu kemudian berganti kaos, berganti baju, dan kemudian memilih partai ketika misalnya mereka menginginkan itu dan ada yang mengajak itu. Jadi pemilih kita itu sifatnya antara supporter dan voters itu tadi. Padahal mungkin teman-teman KPU dan teman-teman Bawaslu itu menginginkan sejatinya pemilih kita itu adalah voters. Mereka kemudian sejatinya mempunyai critical massa, sehingga kemudian ada yang menyeimbangi kekuatan negara. Salah satu kemudian yang paling lucu, sikap pemilih kita itu yang dihadirkan oleh partai itu dangdutan. Gitu. Bagi saya itu yang paling lucu itu dangdutan. Sehingga mereka kemudian, partai-partai itu kemudian tidak menghadirkan sebuah sifat-sifat kepemilihan kita itu, menghadirkan sebuah critical massa yang efektif. Nah itu. Sehingga pertanyaan itu tadi, mengapa praktik politik kita terjebak? Politik uang itu selalu merebak saja. Terus yang keempat, mengapa kepengurusan partai politik di daerah itu tidak otonom? Dan dalam pencalonan itu selalu ditentukan oleh DPP, itu DPP partai yang pusat. Padahal kita tahu bahwa ini adalah sebuah teknik desentralisasi, sebuah teori desentralisasi. Kita tahu dan sepakati bahwa tujuan desentralisasi adalah mensetarakan pendelegasian, mensetarakan kepengurusan partai politik. Tujuan desentralisasi itu adalah sama sekali, kita lihat bahwa partai politik itu sama sekali tidak otonom, dipermainkan sedemikian rupa. Ya, kita tidak perlu menyebut kasus yang ada di Makassar, partai siapa sudah menang di pemilihan kongres, tapi karena tidak disetujui dengan pusat, ya tidak dipilih. Nah itu tadi yang dia jelaskan oleh Pak Andi Nahar, ya memilih untuk pindah partai. Nah gitu, memilih, ya kalau saya sih ya dipermainkan sedemikian rupa. Nah ini pola-pola pencalonan partai politik kita di daerah itu nggak otonom, sehingga kemudian muncul desentralisasi yang melanggar niat-niat desentralisasi. Penyetaraan kepengurusan partai itu tidak terlaksana, apalagi persoalan perkaderan. Nah, yang berikutnya, mengapa kekuatan negara begitu kuat sehingga kemudian rakyat itu kemudian begitu lemah? Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Terus yang terakhir adalah mengapa penguasa represif kepada pengkritik kekuasaan bahkan tidak memberi tempat bagi oposisi. Nah, itu daftar beberapa pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan. Saya mau melihat seperti ini, ada yang aneh dengan demokrasi kita. Kenapa saya bilang aneh dengan demokrasi kita? Karena demokrasi kita itu secara umum dikeluhkan, belum membawa kemakmuran rakyat. Semua orang mengeluh karena belum membawa kemakmuran rakyat, tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan bahkan keresahan rakyat. Sehingga rakyat juga memilih, tapi rakyat juga mau memilih pada hari H. Bahkan pada saat hari H itu mereka beramai-ramai memilih, tapi selalu mengeluh. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Sehingga saya mau membuat seperti ini. Pada saat pemilu atau pilkada, setelah selesai diselenggarakan, rakyat mengeluh.
Kita ini masyarakat atau bangsa yang mudah mengeluh, tapi bangsa juga yang mampu melupakan dengan cepat. Sudah mengeluh, kita lupakan. Calon-calon yang berjanji kepada kita. Sudah dilupakan, kita maafkan. Setelah itu 5 tahun, kita pilih lagi. Itu kemudian siklus pola politik 5 tahunan. Pemilu, mengeluh, melupakan, memaafkan, memilih lagi. Pemilu, mengeluh, melupakan, memaafkan, memilih lagi. Itu yang terjadi pasca otoritarianisme Orde Baru sejak 1999 sampai 2019 kemarin. Intinya adalah memilih kembali. Mengeluh, melupakan, memaafkan, memilih kembali. Itu kemudian siklus pola 5 tahunan. Sehingga kemudian saya melihat bahwa kenapa kemudian pertanyaan tadi, kenapa kemudian negara itu di pemerintahan rezim yang telah kemudian terpilih, saya kemudian mengutip 100 pemerintahan Jokowi, katakanlah misalnya, kita melihat bahwa kita mudah memaafkan, kayak gitu. Kita mudah mengeluh. Tapi kita pilih lagi. Pada saat kita pilih lagi 100 hari kepemimpinan rezim, tiba-tiba kemudian menyetujui dan menandatangani revisi Undang-Undang KPK. KPK diperlemah, nah gitu. Padahal kita harapannya rakyat ini sejahtera. Tapi undang-undang revisi KPK kemarin itu disetujui oleh mereka. Top. Itu yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa terjadi perkongsian antara legislatif dan eksekutif. Ada kerjasama dengan mereka, ada persekongkolan, ataupun ketidakpahaman antara mereka. Kayak gitu. Yang kedua, setelah kita mengeluh, memaafkan, dan kemudian memilih lagi, rezim kemudian mengetok undang-undang, menandatangani revisi Undang-Undang Minerba. Kayak gitu. Mineral dan energi, yang kemudian mahasiswa kemudian turun untuk menolak. Setelah itu menyetujui dan menandatangani dibuatnya Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, atau kita sebut sebagai Undang-Undang Cilaka. Itu diketuk, dan saya sayangkan sekali yang menjadi perumus, kayak gitu, yang menjadi perumus daripada Undang-Undang Cilaka itu dan draft daripada undang-undang itu adalah ya dari kelompok-kelompok ya intelektual, kayak gitu. Dan itu yang kita sayangkan. Setelah itu ada konflik agraria dan lingkungan hidup yang kemudian marak. Bagaimana kemudian membungkam kebebasan pendapat, dan yang paling lucu, isu yang sangat tidak populis. Misalnya isu tentang 3 periode. Maksud saya begini, Pak. Isu 3 periode itu nggak main-main. Isu Atta Halilintar menikah dengan anaknya Krisdayanti itu cuma 1 minggu. Berhenti itu isu. Tapi isu 3 periode itu sudah bunyi sejak awal 2019. Awal 2019 itu diproduksi kembali. Masuk 2020 diproduksi kembali. Masih 2021 diproduksi kembali. Sampai kemudian kita ribut-ribut sampai di persiapan pemilu 2024 itu bunyi kembali. Ini isu nggak main-main lah, karena kenapa? Ini awet, kayak hujan itu awet, Pak. Ini bukan isu ada anaknya isu si Atta Halilintar menikah dengan anaknya Krisdayanti 1 minggu itu sudah hilang, kayak gitu. Nah, isu itu awet dan sangat awet, dan bagi saya itu dipelihara, kayak gitu. Persoalan dia kemudian itu adalah isu titipan bagi saya, karena kenapa itu tadi? Ini catatan bagi saya yang perlu kemudian kita memang KPU menolak itu, KPU harus tegas menolak. Tapi yang mereka inginkan adalah terjadi pada level akar rumput. Karena kenapa? Masyarakat kita, rakyat kita sangat mudah mengeluh, memaafkan, melupakan, dan kemudian memilih lagi. Kayak gitu. Makanya kenapa isu 3 periode itu awet. Kayak gitu. Isu 3 periode awet, dan kemudian mulai daripada isu Minerba, isu lingkungan hidup, isu Cilaka, isu Cipta Lapangan Kerja, kemudian sampai kemudian terlupakan, kayak gitu. Karena memang ada isu yang sebagai
panggung depan, ada isu yang panggung belakang menurut saya. Kayak gitu. Nah, saya kemudian melihat bahwa ini terjadi formasi kekuasaan yang memang tidak berubah. Karena kenapa? Saya mencoba mengutip misalnya Maurice de Verger tentang hukum Maurice de Verger tentang psychological effect dan mechanical effect. Nah, kalau misalnya psychological effect itu kan para pemilih itu memberi sumbangan besar terhadap formasi dan konstelasi politik nasional, baik yang pro publik maupun yang kemudian anti publik. Nah, kalau mechanical effect dari Maurice de Verger itu ya memang membangun rekayasa yang kemudian terhadap formasi kelembagaan kekuasaan secara nasional, sehingga kemudian terjadi, bagi saya ada dua, segregasi dan integrasi. Makanya kita terpecah belah. 2014 sampai 2019 itu fakta cebong dan kampret itu, kalau bahasa Maurice de Verger itu tadi, ini efek psikologis dan efek matematik. Ini sudah hukum partai politik, sehingga kemudian melahirkan yang namanya clumping of politik. Apa itu clumping of politik? Itu adalah kayak macam penggumpalan politik. Tak gumpal ki. Orang bertengkar di situ, bertengkar di dalam satu arena, di dalam satu modal sosial, di dalam suatu bentuk karakter politik, sehingga mereka kemudian bergumpal gitu. Dia ada di ring tinju, tapi semua naik oligarkinya, naik partai politiknya, naik publiknya, naik supporternya, naik votersnya. Sehingga kemudian clumping politik ini, kemudian penggumpalan politik ini, yang kemudian dilihat sehari-hari kita, bahkan masuk di dalam kamar kita. Kayak gitu. Istrinya pilih si A, suaminya pilih si B. Kayak gitu. Itu namanya clumping politik, tergumpal di dalam satu tempat, tergumpal dalam satu arena, tergumpal di dalam satu tempat arena, dan kemudian mereka mementahkan yang namanya clumping politik. Nah, yang menjadi persoalan adalah penggumpalan politik ini yang menghasilkan pembagian daripada buzzer. Kita kenalnya kan cuma buzzer. Bahasa kasarnya buzzer, buzzer. Tapi bahasa baiknya adalah influencer. Yang paling tinggi di antara kedua ini, buzzer dan influencer, itu ada troll politik. Troll politik ini luar biasa, kurang ajar. Bagaimana troll politik ini menghabisi tokoh tertentu. Menghabisi tokoh tertentu, tapi mereka menggunakan akun yang tidak terlihat. Mereka tidak bisa. Dan sampai dia dekat dengan rezim. Begitu. Dan dia dekat dengan kekuasaan tertentu. Ketika kemudian terjadi, ketika misalnya pemilu, ada pilkada, troll politik ini bekerja, dan kita tidak tahu siapa di antara mereka. Nah, sehingga itu yang tadi yang dijelaskan oleh Maurice de Verger tentang psychological effect dan mechanical effect. Nah, saya kemudian mau melihat bahwa rezim kita melahirkan yang namanya dari psychological effect dan mechanical effect, itu melahirkan yang namanya oligarki. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nahar tentang oligarki. Sehingga saya kalau kita membahasakan oligarki, ya memang sekelompok orang yang memiliki akses kontrol pada peran negara. Tapi bahasa Jeffrey Winters itu membuat saya kemudian kagum. Ternyata oligarki yang dimaksud adalah sekelompok orang yang kemudian mempunyai koalisi terhadap politik. Jadi walaupun sebenarnya orang kaya itu adalah pengusaha itu, tapi kemudian dia tidak tergabung dalam koalisi, ya dia seorang pengusaha. Kayak gitu. Tapi ketika dia bergabung dengan koalisi, Jeffrey Winters mengatakan dia sudah oligark. Kayak gitu. Dia sudah plutokrasi. Dia sudah oligark, dia sudah plutokrasi yang kemudian mempunyai akses kontrol pada negara. Nah, sehingga saya melihat bahwa ada memang relasi antara parlemen, hasil presiden sebagai kekuatan dominan, sehingga mendorong yang namanya pengambilan keputusan menurut definisi atau kepentingan. Kita pastilah kemudian bagaimana kemudian melihat anggota, saya mohon maaf di sini hujan, kalau suara saya tidak mungkin jelas. Katakanlah misalnya anggota DPR itu perpanjangan tangan daripada partai politik. Dan kita lihat berdasarkan data daripada FIDEM,
Dia mengatakan bahwa partai politik itu tidak melaksanakan pekerjaannya secara maksimal, sehingga orang-orang yang kemudian dia berhasil golkan masuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian eksekutif dia tidak bekerja maksimal. Sehingga kemudian yang tercipta itu tadi, mereka-mereka yang kemudian terpilih adalah bagian daripada oligarki atau plutokrasi. Sampai-sampai kita tidak bisa membedakan. Kita susah membedakan fungsi pejabat publik kita susah membedakan pada saat dia menjadi anggota DPR. Apakah dia menjalankan fungsi pejabat publik atau dia menjalankan fungsi bisnismen kayak gitu. Kita susah membedakan itu. Karena kenapa? Berlakunya teknik dan strategi taktik oligarki itu tadi, plutokrasi itu tadi. Dan kita tahu berapa persen kemudian anggota DPR itu orang kaya. Wah, 8 besar Pak, 70% orang kaya daripada mereka. Yang mantan aktivis, yang mantan relawan, yang kemudian orang intelektual itu yang terpilih itu sangat jarang. Makanya yang menguasai peran parpol terhadap terpilihnya mereka itu luar biasa. Luar biasa besar. Karena ya segmen masa pendukung parpol yang ada di parlemen itu adalah memang kekuatan oligarki kayak gitu. Kekuatan orang kaya itu tadi kayak gitu. Kekuatan orang kaya itu tadi. Nah, ada yang saya kemudian mau sebagai bagian pembanding atau terakhir, saya melihat bahwa perdebatan kita tentang oligarki yang kemudian terakhir ini tentang presiden threshold, saya kemudian akan mencontohi jawabannya Thomas Hobbes, hukum Thomas Hobbes yang berkata bahwa sebenarnya dengan terpilihnya oligarki yang ada di parlemen kita, dengan senantiasa bahwa negara memang memprioritaskan segala effort mereka untuk kepentingan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan rakyat, kayak gitu. Tidak ada hubungannya rakyat. Menurut Thomas Hobbes, dia berkata seperti itu. Memang negara ini dikuasai oleh praktek-praktek oligark yang kemudian mereka segala effort mereka, segala usaha mereka itu untuk menjaga kepentingan bisnis mereka sehingga tidak ada hubungannya dengan rakyat. Sehingga kemudian teori daripada Thomas Hobbes kemudian lahir negara kuat, negara independen. Negara kuat itu dicontohkan didukung oleh masyarakat. Negara mandiri atau negara independen itu dia mandiri tapi tidak didukung oleh rakyat. Dia mandiri tapi tidak didukung oleh rakyat. Kemudian ada istilahnya responsive state. Responsive state itu seperti Gus Dur dan Habibie. Dia didukung oleh rakyat banyak tapi negaranya lemah. Sistem pemerintahan pada saat kita itu lemah. Terus yang terakhir adalah weak state, tentang negara lemah dan memang pendukungnya juga kurang gitu. Nah itu tadi saya kemudian mencontohkan bagaimana Thomas Hobbes state dan Maurice Duverger state dan kemudian partai politik yang oligark dari perspektif Robert Michel. Mungkin seperti itu saja, tanpa berlama-lama. Mohon maaf ketika misalnya ada perkataan saya yang kurang berkenan selama menjadi narasumber. Mungkin kita bisa lebih mendalami lagi nanti di diskusi kita setelah ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Recording stopped. Recording in progress. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Bapak Fajar MSI. Selanjutnya
Saya serahkan kepada Cek. Bapak Muhammad Gunawan Mazhar. Ibu Endang sudah bisa ya? Cek. Bu Ita. Ya, sudah bagus kembali. Oke, baik. Saya kembalikan ke Baik. Ibu Endang Sari. Ya, baik. Terima kasih Bu Ita. Tadi mohon maaf ada kendala sih terlempar dari grup dari ruang Zoom dan baru bergabung kembali. Tadi ada kurang lebih beberapa detik ya tidak bersama. Baik, untuk kesempatan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Gunawan Mazhar. Beliau adalah Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Makassar. Kita akan dengarkan bagaimana Pak Gun akan menjelaskan peran partai khususnya pada tahapan pemilu. Jadi lebih kepada persoalan teknis penyelenggaraan pemilunya pada verifikasi partai politik. Bagi teman-teman peserta diskusi hari ini yang ingin bertanya, itu sudah bisa mengirimkan pertanyaannya via kolom chat. Jadi silakan bisa disampaikan, dituliskan di kolom chat pertanyaannya mulai dari sekarang ya. Tadi saya lihat sudah ada beberapa yang bergabung, sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, saya langsung persilahkan ke Pak Gunawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Endang. Teman-teman narasumber yang saya hormati, Pak Nahar dan juga Pak Fajar. Kemudian teman-teman panitia ya, teman-teman KPU Makassar, kemudian ada juga Pak Ketua, saya lihat masih hadir, alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, peserta webinar ini ya, saya lihat cukup ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya kira penjelasan dari dua narasumber kita tadi cukup panjang ya dan cukup komprehensif. Saya kira sudah mencakup juga penjelasan mengenai bagaimana peran partai politik dalam demokrasi dalam hal ini ya. Tapi barangkali saya lebih pada seperti yang dikatakan oleh Bu Moderator ya, lebih pada menyebutkan dan juga sedikit menjelaskan bagaimana upaya KPU dan juga regulasi kepemiluan dalam hal ini melakukan penguatan terhadap peran partai politik dalam demokrasi ya. Kita tahu bersama bahwa tentu saja partai politik punya peran yang sangat sentral ya dalam event pemilu maupun pilkada. Dalam hal ini kalau dalam pemilihan umum tentu saja partai politik menjadi peserta pemilu ya, tentu menjadi peserta pemilu, sementara di pemilihan kepala daerah meskipun secara tidak langsung bukan peserta pemilu, namun partai politik adalah salah satu saluran utama selain calon persorangan tentu saja ya. Sementara kalau calon persorangan kan membutuhkan keterwakilan pasangan calon, membutuhkan dukungan dari puluhan ribu warga ya, dukungan langsung berupa pembuktian secara administratif misalnya menyetor KTP-nya dan sebagainya. Sementara saluran berikutnya adalah melalui partai politik ya. Di situ saya kira dari situ kita bisa melihat bagaimana bisa dibilang peran sentral ya partai politik dalam di tiap event baik pemilihan umum maupun pilkada. Ibaratnya partai politik itu kayak kendaraan dia ya, kendaraan, kemudian kendaraan utama ya. Kalau misalnya di pemilihan kepala daerah ya kader-kader partai ya orang yang berada di atas kendaraan itu. Jadi nah upaya KPU adalah bagaimana penguatan, bagaimana kendaraan itu misalnya bisa melaju di jalur demokrasi dengan kuat gitu, dengan mantap gitu. Kita ingin kendaraannya bukan hanya ibaratnya misalnya bukan bajai gitu ya, bukan dia kendaraan yang bagus, yang kuat, sehingga di dalam regulasi itu banyak penguatan-penguatan. Bapak Ibu sekalian, tadi juga Ibu Endang sudah menyinggung ya bahwa
di tahapan kita memang saat ini kemarin ya di tanggal 14 Juni tahapan sudah kick off ya, sudah dimulai, dan salah satu tahapan yang paling dekat saya kira ya, selain sekarang sosialisasi yang kami lakukan, kemudian juga pemutakhiran data yang mulai siap-siap untuk berjalan. Salah satu tahapan yang cukup krusial adalah tahapan verifikasi partai politik. Ya. Dalam verifikasi partai politik itu tentu saja ada beberapa ya persyaratan-persyaratan pendaftaran partai politik yang saya kira dari persyaratan itu sebenarnya mencerminkan bagaimana upaya KPU melakukan penguatan terhadap peran partai politik nantinya. Ya. Misalnya ya, karena seperti biasa di kami di KPU sebelum PKPU yang baru keluar, tentu saja acuannya adalah pada PKPU sebelumnya. Ya. Kita melihat bahwa di PKPU verifikasi partai politik misalnya di PKPU 6 ya tahun 2018 ya di pasal 9 ini misalnya ya, saya jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya lebih pada menyebutkan dan menjelaskan bagaimana di tiap-tiap syarat verifikasi pendaftaran, di tiap-tiap syarat pendaftaran partai politik itu sebenarnya memuat upaya KPU untuk menguatkan peran partai politik. Misalnya di pasal 9 ya, saya sebutkan di ayat 1, kemudian bagian B, C, dan D. Di sini memiliki pengurusan di seluruh provinsi. Ini salah satu syaratnya. Kemudian memiliki kepengurusan paling sedikit 75% jumlah kabupaten kota di provinsi sebagaimana dimaksud ya dalam huruf B tadi. Kemudian memiliki kepengurusan paling sedikit 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota ya sebagaimana dimaksud dalam huruf C yang saya sebutkan sebelumnya. Ini kan pertanda bahwa KPU ingin partai yang terdaftar adalah partai yang kuat secara keterwakilan secara administrasi ini ya, keterwakilan secara administrasi. Meskipun kemudian di syarat-syarat setelah ini itu ada penguatan secara faktual yang akan kami lakukan, pembuktian bahwa tidak hanya kuat secara administrasi di saat pendaftaran, tapi juga secara faktual memang membuktikan bahwa keterwakilan partai ini, seperti yang saya sebutkan tadi, analogi mengenai mobil misalnya, kita ingin mobil yang kuat, kendaraan yang kuat, bukan sekadar misalnya kayak bajai yang kemudian di tengah jalan bannya lepas, atau di jalur ketika jalan menuju sebuah kontestasi misalnya lepas mornya, lepas bannya, lepas segala perangkat-perangkatnya sehingga tidak berdiri sebagai sebuah wadah yang mewakili keterwakilan banyak orang. Ya. Kemudian saya sebutkan lagi ya di poin E ini juga saya kira di sini syaratnya menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, dari syarat ini kan bisa kita lihat bagaimana juga upaya regulasi kepemiluan dalam hal ini dan juga KPU itu mencoba memberi legitimasi kepada menguatkan sebenarnya partai supaya punya semacam legitimasi mewakili keterwakilan perempuan. Lalu ada juga di poin F ya. Nah, ini di poin F syaratnya, saya bacakan syarat selanjutnya, memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1 dibanding 1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik ya. Nah, ini kan ini lebih pada penguatan secara faktual seperti yang saya sebutkan bahwa KPU dalam bekerja ketika saat verifikasi faktual tiba setelah secara administrasi semua selesai, yang ancang-ancangnya kan kalau tahapan berjalan
pada tahapan di PKPU 3 yang baru-baru keluar mengenai tahapan dan jadwal juga program ya, itu di akhir Juli ya, verifikasi mulai berjalan dalam hal ini pendaftaran partai politik. Kemudian setelah secara administrasi semua selesai, verifikasi faktual dilakukan di daerah. Dan di poin yang tadi itu yang saya sebutkan, kami melakukan verifikasi faktual apakah dalam satu partai betul-betul ada 1.000 di tiap-tiap kecamatan itu ya, punya 1.000 orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tersebut. Nah, kita faktualkan satu-satu. Itu semacam upaya KPU untuk menguatkan bahwa partai politik itu memang punya basis di bawah, punya basis yang real, punya keterwakilan dari masyarakat yang real ya. Kita tidak menginginkan ya partai politik yang tidak punya keterwakilan, dalam hal ini partai politik yang sakit, yang sekadar administrasi saja ada, tapi keterwakilan lemah. Lalu sama halnya ya di poin G, ada juga memiliki kantor tetap untuk kepengurusan partai. Ini juga saya kira upaya menghindari adanya misalnya partai politik yang abal-abal dan sebagainya ya. Lalu ada di poin I, itu menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik. Ini saya kira upaya lain, yakni upaya untuk bagaimana partai politik mandiri secara keuangan ya, dan juga transparan sebenarnya. Ini upaya KPU di dalam menciptakan demokrasi yang sehat, partai politik yang sehat, demokrasi yang sehat, juga demokrasi yang transparan dan akuntabel. Lalu menyerahkan salinan ADART dan partai politik. Kadang-kadang pada verifikasi sebelumnya tidak sedikit partai politik yang secara organisasi tidak sehat. Nah, ini saya kira pembukti ketika ada AD dan ART partai politik, ini juga upaya menyaring partai politik yang secara organisatoris itu punya struktur yang baik ya. Itu saya kira ya dari sisi kendaraannya, upaya penguatan kendaraan. Kalau tadi saya mengungkapkan bahwa bukan hanya pada kendaraan, tapi juga bagaimana dengan orang-orang yang mengendarai ya, dalam artian bahwa KPU juga punya peran serta dalam penguatan orang-orang yang mengendarai, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kapabilitas untuk melakukan tugasnya mewakili masyarakat yang mungkin memilih partai politik tersebut ya. Mengenai orang-orang yang mengendarai wadah, saya kira banyak diatur juga sama halnya dengan verifikasi di PKPU, verifikasi partai politik. Saya kira sama, kalau orang-orang yang di dalam partai politik itu lebih berhubungan dengan PKPU kalau di 2019 kemarin ya, PKPU 20 ya, di PKPU 20 mengenai pencalonan anggota DPR, DPD, kemudian DPRD. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan lagi barangkali poin-poin yang bisa kita bahas bersama mengenai bagaimana penguatan KPU di personil ya, penguatan calon yang bisa mendaftarkan nantinya. Dan saya kira pada tahapan pencalonan di 2024 ini kemungkinan itu di awal-awal 2023 udah mulai berjalan ya. Saya kira tidak terlalu jauh berbeda ya dengan aturan pencalonan pada tahun 2019 kemarin. Ini ya poin-poinnya kalau di pasal 7 ya, pasal 7 PKPU tahun 2020 ini secara administrasi ada telah berumur 21 tahun, kira bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang stressing di sini adalah
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Dalam hal ini di poin E ini tentu kita bisa menjelaskan bagaimana upaya KPU untuk meskipun jenjang pendidikan bukan jaminan mutlak bahwa seseorang punya kualitas yang sangat baik, tapi saya kira pembatasan jenjang, misalnya jenjang SMA ini memberi jaminan awal bahwa si calon yang diusulkan oleh partai sebagai calon legislatif itu punya keterampilan dan punya kemampuan secara keilmuan gitu ya. Lalu kemudian ada juga, saya kira ini yang paling penting ya, tidak pernah di poin G, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya kira memang aturan mengenai ini bukan hanya pada pencalonan saja ya, di tiap-tiap PKPU pencalonan di KPU, mulai dari pencalonan di calon legislatif, pencalonan juga di event pemilihan kepala daerah, pilkada. Syarat ini mutlak ada, termasuk juga syarat ini juga kembali diulang-ulang di PKPU mengenai PAW. Misalnya ada pergantian antar waktu di DPR atau di DPRD, syarat ini kembali dimunculkan untuk calon penggantinya. Jadi ini mutlak ya. Kemudian poin lainnya adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. Saya kira poin ini termasuk di tahun 2019 kemarin cukup ramai dibahas di media ya, mengenai mantan kejahatan seksual terhadap anak. Ini termasuk poin baru ditambahkan di syarat pencalonan. Ini juga untuk menjamin bahwa calon legislatif yang mengendarai partai itu punya kredibilitas dan pribadi yang tidak cacat, pribadi yang tidak sakit, pribadi yang bukan pedofil dan sebagainya, tapi pribadi yang waras yang bisa mewakili para pemilihnya ya, pribadi yang harus dari syarat-syarat ini tentu saja yang didorong oleh KPU adalah pribadi yang sehat secara jasmani dan rohani, secara pemikiran waras dan juga cerdas ya. Lalu kemudian ini juga ya di poin I, sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Itu saya kira ya sedikit penjelasan mengenai bagaimana upaya KPU melakukan penguatan-penguatan itu, mulai dari secara aturan, bagaimana KPU dan juga regulasi kepemiluan melakukan penguatan dalam hal ini terhadap kendaraan maupun orang-orang yang mengendarai yang kelak nanti mewakili masyarakat ya, bisa di event pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Saya kira juga parliamentary threshold juga bagian dari upaya penguatan itu ya. Dari meskipun misalnya parliamentary threshold ini dari sejak sebelum-sebelumnya misalnya mengalami penambahan dari 2,5%, kemudian terakhir di Undang-Undang 7 tentu saja jadi 4% misalnya. Saya kira itu bagian dari penguatan meskipun salah satu tujuannya adalah bagaimana supaya partai tidak terlalu banyak, namun kendaraannya kuat gitu, kuat kokoh sebagai bagian bentuk dari keterwakilan masyarakat. Saya kira itu saja Bu Endang sebagai pemantik diskusi. Saya lebih pada pembaca dan sedikit menjelaskan aturan-aturan saja karena penjelasan lebih lengkapnya tadi sudah dijelaskan oleh dua pemateri kita sebelumnya. Itu saja, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Gunawan tadi atas penjelasannya yang sangat komplit ya dari sisi penyelenggara pemilu. Dan yang sebelum masuk pada sesi tanya jawab, saya sebut pendapat bahwa kita sama-sama memimpikan untuk sampai pada demokrasi yang substansial. Harapan kita bersama, idealnya seperti itu. Secara filosofis itu menjadi gambaran ideal kita tentang bagaimana demokrasi itu seharusnya. Tapi untuk sampai pada demokrasi yang substansial, kita harus memulainya prosedural dulu. Jadi demokrasi substansial akan tercapai ketika kemudian kita memastikan prosedur-prosedur yang ada sampai pada demokrasi itu mampu mewadahi apa yang menjadi bayangan ideal kita tentang bagaimana demokrasi seharusnya. Nah, saya kira diskusi kita pada hari ini komplit karena tadi dari negara pemilu tadi diwakili oleh Pak Gunawan Masyar menyampaikan bagaimana langkah-langkah prosedural yang diatur dalam regulasi kemudian coba untuk diupayakan oleh penyelenggara pemilu untuk sampai pada melahirkan sebuah demokrasi yang substansial lewat cara-cara prosedural tadi. Dan kita juga mendengarkan tadi bagaimana gambaran demokrasi yang ideal, peran partai yang seharusnya, kemudian bayangan ideal tentang kelembagaan partai yang harus kita lakukan pada demokrasi yang substansial tadi. Nah, saya kira apalagi ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Mohon maaf karena kendala beberapa hal, makanya kami tidak buka untuk pertanyaan langsung. Kami membuka ruang untuk menuliskan di kolom chat saja. Kepada teman-teman sebelum saya bacakan pertanyaan, mungkin suara yang ganggu tadi itu bisa diidentifikasi ya. Dari Galaxy Tab A7 ini, mungkin bisa di ya. Oke, saya kira sudah tidak ada suara. Kita lanjut pada pembacaan pertanyaan yang sudah tadi disampaikan oleh rekan-rekan peserta diskusi. Saya mulai dari, banyak sekali pertanyaan yang masuk, yang sudah bergabung tadi. Saya ingin memulai pertanyaannya dari, mohon maaf saya tidak membaca berurutan, saya rangkum pada beberapa pertanyaan saja. Dari Muhajir, salah satu rekan jurnalis yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa memaksimalkan fungsi partai jika sistem pemilu kita masih prosedural. Jika ada hubungan kausalitas antara pemilu prosedural sebagai struktur dan parpol yang terpaksa mengikuti desain struktur kita, adakah pandangan bagaimana membuat sistem politik kita menjadi lebih baik agar bisa mempengaruhi basis-basis di bawahnya seperti mempengaruhi perubahan partai politik? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudara Muhajir. Kemudian dari Pak Muhammad Yusran, pertanyaannya tadi tentang bagaimana pendapat narasumber tentang sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup terkait peran partai politik dalam demokrasi. Selain itu, saya cari pertanyaan lagi. Kemudian ada siapa lagi ya? Pak Andi Safrullah, kondisi parpol kita memang belum sesuai yang diidealkan karena parpol kita lebih banyak dikuasai oleh pemilik modal sehingga ideologi partai juga masih sebatas jargon. Agenda parpol lebih dominan melanggengkan oligarki dan mempertahankan kepentingan bisnis. Parpol belum menjadi sarana agregasi kepentingan rakyat, perjuangan aspirasi atau permasalahan rakyat secara sungguh-sungguh. Nah, saya ingin mendengarkan tanggapan dari tiga pembicara kita terkait tiga pertanyaan tersebut. Saya persilahkan kepada yang pertama, Pak Andi Naharudin. Silakan, Pak. Teman operator mungkin bisa dibuka mic-nya untuk Pak Andi Naharudin. Tes. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba, karena saya aktif dua device ini. Pertama, saya lihat di kolom chat ini dari Pak, saya ini nggak berurutan ya, mohon maaf kalau saya nggak berurutan karena
tampilan layar di laptop saya ini. Saya mulai dari Pak Sulyadi Abbas, ya. Halo, Peran tapi Pak Nahar mungkin bisa lebih fokus pada 3 pertanyaan tadi yang saya bacakan tadi, Pak. Sebelum kita bahas satu persatu tadi. Jadi Pak Muhajir ya. Ya, Muhajir ya. Dimulai dari pertanyaan Pak Muhajir. Bagaimana memaksimalkan fungsi partai jika sistem pemilu kita masih prosedural? Apa hubungan kausalitas antara pemilu prosedural sebagai struktur parpol yang terpaksa mengikuti desain struktur kita? Adakah pandangan mengenai sistem politik kita menjadi lebih baik? Ya, memang ini menjadi tantangan juga bagi sistem politik kita pasca runtuhnya Orde Baru ya. Di Orde Baru kan kontur partai politik kita itu hanya 3. Jadi kontrol dan proses dialektika yang terjadi itu mudah sekali kita potret gitu. Berbeda di zaman reformasi ini, ya, di mana setelah reformasi setiap warga negara diberi kewenangan, diberi keleluasaan menurut undang-undang untuk mendirikan partai politik. Ya, ada yang sudah gagal mengikuti pemilu atau gagal di suatu partai tertentu, ya mendirikan partai politik lagi. Nah, inilah yang saya ingin katakan. Salah satu rekomendasi bagi saya adalah bagaimana kita dulu membuat sistem penyederhanaan partai kita, kepartaian kita. Tentu ini ada 2 jalur, ya. Jalur yang pertama secara alamiah melalui undang-undang, jalur yang kedua melalui pemilu, ya. Jalur undang-undang tentu ini dibutuhkan political will, kebesaran dari para pengambil kebijakan, karena yang punya kamar untuk membuat itu adalah di parlemen kita. Parlemen kita harus kita dorong, harus kita support untuk membuat suatu perangkat ataupun produk perundang-undangan politik yang membuat partai politik kita lebih sederhana, tidak seperti sekarang ini kan. Ya, jarak seperti saya katakan tadi, jarak ideologi antara partai satu dengan partai yang lainnya itu tidak terlalu jauh, bahkan ada yang sama gitu. Nah, jadi kita disodori ya memang secara prinsip demokrasi ya one man one vote ya sesuai dengan prinsip kedaulatan demokrasi sendiri, bahwa ya saya memilih si A misalnya memang karena keinginan saya misalnya, seperti itu kan. Tetapi dengan konsep seperti ini kan membuat peta perpolitikan kita ketika selesai pemilu, ya kita bisa lihat tidak ada pemenang mutlak dalam proses pemilu tersebut. Begitu juga koalisi yang terbangun. Koalisi yang terbangun itu lebih kepada koalisi yang bersifat kolutif, bukan kompetitif seperti yang saya katakan tadi. Ya, bagi-bagi jabatan partai A, partai C dapat ini, siapa mendapat apa gitu, seperti definisi dasar dari ilmu politik yang dikemukakan oleh Laswell ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana proses kelahiran atau pembentukan partai politik itu lebih ketat. Tidak seperti sekarang ini, harus dibuat mekanisme yang betul-betul menjaring secara ketat untuk mendirikan satu partai politik. Jangan misalnya si A sudah mendirikan partai politik, ya harus diberikan misalnya dari segi estimasi waktu, ya tunggu 1, 2, 3 pemilu berikutnya dan sebagainya gitu. Nah, ini salah satu media atau sarana untuk membuat bagaimana sistem politik kita lebih tertata secara baik. Tentu juga ini sangat tergantung juga kepada sistem pemilu kita yang selalu kita evaluasi di setiap pemilu. Kita ini mencari formulasi sistem pemilu kita yang tepat untuk konteks politik dan kondisi sosial dan kondisi perpolitikan di Indonesia. Itu untuk Pak Muhajir. Yang kedua tadi, saya lupa tadi apa lagi tadi Bu Endang? Mengenai Andi Saifullah ya?
Kondisi politik kita terkait sistem proporsional terbuka dan tertutup, Pak. Oh ya, oke, sorry. Bagaimana pandangan mengenai proporsional tertutup dan terbuka dalam hal peran partai politik? Kalau saya melihat, ya, kalau bicara mengenai kelebihan sistem proporsional tertutup, memang masyarakat itu punya memastikan masyarakat itu memilih partai, bukan orang. Jadi biarkan partai yang akan mengirim kader-kader terbaiknya ke parlemen. Ini satu sisi kelebihannya. Tapi di sisi yang lain itu tadi, kita ini kan euforia setelah reformasi, ya biarkan rakyat memilih sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan aspirasinya. One man one vote. Ya, kalau proporsional tertutup itu kan kita memilih partai. Nanti partai yang memilih kader-kadernya untuk ditempatkan di parlemen, dan itu pasti menjadikan partai lebih leluasa, ya. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, ya, partai pasti akan memberikan kader-kader terbaiknya untuk menjadi duduk di parlemen. Tentunya di sini dibutuhkan peran masyarakat. Sedangkan kalau proporsional terbuka tentu juga memiliki kelebihan, karena proporsional terbuka ini masyarakat memilih ya berdasarkan siapa yang dia pilih tersebut. Ya, cuma persoalannya memang ada orang yang berjuang di partai tersebut itu tidak terpilih, ya kan? Ya, cenderung biasa. Ya, ini yang saya bilang tadi, saya lupa singgung tadi. Memang kalau kita bicara peran partai dalam negara demokrasi, itu tidak lepas juga terkait dengan bagaimana perilaku memilih masyarakat kita gitu. Apakah pemilih masyarakat kita lebih pragmatis atau idealis? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita siapa saja untuk ya membuat masyarakat kita itu lebih cerdas, lebih bisa memilih, bukan hanya berdasarkan pragmatis saja, bukan hanya berdasarkan hal-hal yang di luar substantif terkait dengan persoalan-persoalan demokrasi maupun pemilu tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah ketika ada kader yang berjuang dari awal tapi tidak terpilih hanya kalah karena tiba-tiba ada kader partai yang populis, yang punya modal ekonomi, punya modal sosial dan sebagainya gitu. Jadi partai cenderung melemparkan kadernya kepada masyarakat, silakan pilih, ini jualan saya, silakan pilih. Berbeda kalau tertutup, partai diberi keleluasaan untuk memilih kader-kadernya untuk ditempatkan di parlemen. Nah, tinggal memang terlepas persoalan proporsional tertutup atau terbuka, ya di sini dibutuhkan memang kontrol di luar parlemen maupun di luar partai. Apakah itu dari koalisi masyarakat sipil, apakah itu dari kelompok-kelompok yang memang concern terhadap persoalan-persoalan demokrasi itu sendiri, atau media yang memang punya posisi untuk selalu mengontrol dan memberitakan hal-hal yang terkait untuk lebih mendapatkan demokrasi yang lebih berkualitas, seperti itu. Kemudian yang ketiga Bu Endah, siapa yang ketiga tadi? Andi Sarula ya? Yang mengenai apa? Tentang belum menjadi sarana tentang bayangan idealnya tentang partai yang belum terlaksana di Indonesia, Pak. Bagaimana tanggapan Bu? Tentang bayangan ideal mengenai bagaimana seharusnya partai bekerja, tapi itu belum terwujud nampaknya di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kondisi ideal normatif kepartaian kita di Indonesia saat ini memang, kalau saya melihat itu seperti dikatakan oleh mengutip tadi apa yang menjadi tanggapan ataupun komentar Pak Fajar sebelumnya, bahwa kondisi kepartaian kita di Indonesia itu lebih cenderung dikuasai oleh
pemodal, pebisnis, ya, karena ya pemodal dan pebisnis ini diharapkan punya pundi-pundi untuk membangun dan memodali partai itu sendiri. Nah, itu kondisi ideal kalau kita melihat bagaimana anatomi kepartaian yang lahir di Indonesia, ya. Banyak pemilik modal ataupun pebisnis berada di lingkup ataupun berada di jajaran elit suatu partai. Nah, berbeda kalau partai tersebut memang lahir dari ginekologinya berdasarkan pseudo agama ataupun basis sosial yang kuat. Ya, misalnya partai politik lahir itu karena politik aliran, misalnya NU ataupun Muhammadiyah. Nah, itu berbeda. Tapi kalau partai-partai yang berideologi nasionalis, kalau kita lihat siapa yang ada di belakangnya itu, ya kita sudah paham betul siapa yang berada atau yang menjadi pilar mendirikan partai tersebut. Nah, ini dalam konteks demokrasi ini juga bisa menjadi salah satu sisi negatifnya, bisa juga positifnya. Negatifnya itu ya tentu proses yang terjadi itu adalah proses yang sangat transaksional, ya. Proses yang terjadi itu dalam dialektika ataupun sistem demokrasi internalnya juga cenderung bersifat yang paling menguntungkan. Ya, tentu berbeda kalau demokrasi ataupun proses partai itu dibangun bukan dari jaringan-jaringan bisnis, tentu ya diharapkan proses demokrasi internal, pengambilan keputusan apa dan sebagainya itu yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana partai itu bisa melembagakan dirinya gitu. Ya, melembagakan dirinya itu ya misalnya bagaimana partai di akar rumput. Ya, bagaimana partai memberi ruang-ruang partisipasi bagi para kadernya itu mulai dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi gitu. Bagaimana partai membangun kompetisi di dalam internal partainya. Bagaimana partai membangun demokrasi dalam internal partainya. Nah, itu tentu tidak lepas dari strong leadership yang dimiliki oleh kepemimpinan partai tersebut. Nah, tentu juga tidak bisa dipisahkan siapa yang mendirikan partai tersebut. Ya, kita dulu pernah melihat ya ada tokoh media, ada pebisnis, ada dan sebagainya seperti itu. Saya kira itu untuk 3 penanya. Sebelumnya Bu Endang, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nahar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Fajar. Silahkan untuk menanggapi 3 pertanyaan dan tanggapan tadi dari peserta diskusi kita pada kesempatan hari ini. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih banyak Bu Endang selaku moderator. Saya sebenarnya merasa bahwa Pak Andi Nahar sudah menjawab ketiga pertanyaan ini, akan tetapi karena interpretatif daripada keilmuan kita yang ilmu politik memang mengharuskan ada perspektif lain. Nah, mungkin saya langsung menjawab saja Pak Muhajir tentang bagaimana memaksimalkan fungsi partai. Yang kedua, apakah profesional terbuka atau tertutup. Yang ketiga, bayangan ideal partai bekerja. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Tapi saya mohon izin untuk menjawab sekalian, tidak kemudian memetakan jawabannya masing-masing. Nah, yang pertama, memaksimalkan fungsi partai. Sebenarnya pertanyaan dari Pak Muhajir ini bagi saya belum menemukan jawaban bagaimana memaksimalkan fungsi partai. Karena itu tadi, setiap rezim yang kemudian terpilih sebenarnya hanya berganti pemain saja. Sistemnya tetap, tapi orangnya ya berganti pemain, tapi pada dasarnya mereka saja. Yang saya tidak bisa lupa daripada rezim itu tentang diketuk palunya tentang undang-undang pelemahan KPK. Mereka kemudian berada di dalam suatu jaringan itu, berada di dalam siklus itu, dan mereka adalah orang-orang partai. Makanya tadi saya bilang persinggungan atau perkongsian antara eksekutif dan legislatif itu tetap terjadi. Yang kedua misalnya bagaimana undang-undang Minerba sampai kemudian undang-undang Cilaka Cipta Lapangan Kerja itu, malahan fungsi kepartaian itu memang tidak sangat-sangat kurang tercipta, sehingga saya melihat bahwa situasi dari pusat dan daerah itu bukan lagi hasil daripada pemilu itu menciptakan good governance, tapi
malahan menciptakan bad governance. Sehingga kalau misalnya kita melihat beberapa misalnya efektivitas pemerintahan, sistem presidensial itu sebenarnya ingin menjaga stabilitas kayak gitu. Akan tetapi ya sistem ini sering gagal misalnya. Sistem kita sebenarnya sering gagal karena bagaimana misalnya mencapai lucu Pak Yusran, undang-undang cilaka ya, saya ikut tertawa. Nah, bagaimana misalnya sistem ini sering gagal misalnya. Kita sudah berharap pemimpin yang kita harapkan itu bisa membuat kita sejahtera. Nah gitu ya. Membuat kita sejahtera, hukum tidak pandang bulu, daya beli masyarakat itu naik, pendidikan itu terjangkau, petani, buruh, rakyat miskin kota itu sejahtera. Itu definisi demokrasi substansial. Akan tetapi bagi saya kita sebenarnya partai tidak pernah berhasil mendefinisikan demokrasi substansial itu tadi yang saya sebutkan. Partai sampai hari ini hanya bisa mendefinisikan secara minimalis bahwa demokrasi itu adalah pesta demokrasi. Jadi rakyat kita cuma memahami bahwa demokrasi atau pemilu itu hanya sekedar pesta demokrasi, dan itu adalah bagi saya ya pandangan keliru. Yang harus kita kejar daripada penyelenggara dan kemudian pemerintahan eksekutif legislatif adalah bagaimana mendefinisikan demokrasi substansial itu agar melahirkan itu kesejahteraan. Kita sejahtera, anak-anak kita sekolah, minyak goreng nggak langka, minyak goreng nggak langka misalnya kan, ibu-ibu bisa memasak untuk suaminya, untuk anaknya yang bergizi, biar kemudian dia belajar, bisa membeli buku. Kita tahu bahwa buku itu agak mahal, itu demokrasi substansial kayak gitu. Ketika misalnya mau pergi ke sekolah itu tidak membayar alat transportasi yang mahal, daya beli masyarakat itu kemudian naik, pendidikan terjangkau, sampai kemudian itu tadi, petani, buruh, rakyat miskin kota itu sejahtera. Memang kita misalnya mau mencontoh misalnya Australia yang menyelenggarakan empat partai politik ya, salah satunya mereka adalah yang kuat adalah partai buruh di sana. Makanya saya bilang apakah kemudian kepartian kita itu mending begini lah, ganti baju begitu, ganti baju misalnya partai buruh gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu partai buruh jarang menang kayak gitu, misalnya kan, atau partai petani, atau partai partai yang kemudian mewakili partai rakyat miskin kota. Nah, cuman kalau di Indonesia agak lain sih. Nah ini yang didefinisikan oleh Sartori itu, Sartori tentang adanya polarisasi. Begitu kemudian ideologi masuk di dalam Indonesia, udah polarisasi jelas. Kalau bahasanya Serikat Rakyat Miskin Kota, wah pasti komunis ini. Kalau bahasanya Partai Buruh, wah pasti komunis ini. Kalau bahasanya agak sejahtera, wah pasti kapitalis ini atau fasis ini. Itulah yang kemudian terjadi yang namanya polarisasi. Karena kenapa? Jarak antara partai, ideologi partai yang satu dengan partai lain itu terjadi polarisasi yang sangat besar, sampai kemudian yang sifatnya ekstrim. Nah, terus saya merasa bahwa bagaimana kemudian menjelaskan tentang proporsional terbuka atau apalagi namanya tertutup. Memang kalau kesannya kalau tertutup itu memang ada di di Orde Baru, pemilu 1955, pemilu 19 Orde Baru, dan belakangan ini 2 dekade ini sejak dari 2000 berapa ya? Bukan 2 dekade kayak. Sejak dari 2004 kayaknya, 2009, 2014 sampai 2019 itu tuh kita sudah melaksanakan yang namanya proporsional terbuka. Tapi bukan itu yang saya mau jelaskan. Saya merasa bahwa partai sampai hari ini belum pernah kemudian berhasil membuat perempuan itu memenuhi 30% begitu. Nah, makanya tadi pertanyaan Pak Muhajir itu bagaimana bagaimana caranya memaksimalkan fungsi partai. Loh, bagaimana caranya memaksimalkan fungsi partai, perempuannya aja nggak pernah. Halo. Hah? Tidak kedengaran. Lagi. Tidak kedengaran, Pak. Coba. Oh, di sini sedang lagi keras. Oke, sudah kedengaran. Oh iya. Terakhir di mana? Apa tadi ya? Oke,
Ya, tadi terkait tanggapan mengenai sistem proporsional terbuka dan tertutup. Oh iya. Yang ketiga itu tentang bayangan ideal tentang fungsi partai yang nampaknya Oh, iya. belum terwujud. Ya, terima kasih. Saya merasa begini, kenapa kita pada saat Orde Baru, karena saya lahir tahun 80-an, pada saat itu memang pesta demokrasi kok terlihat bahwa kita terlihat bahwa rakyat Indonesia memang senang dengan pesta demokrasi pada saat itu. Bukan berarti saya kemudian mencoba bersepakat dengan Orde Baru. Saya cuma memberikan gambaran bahwa proporsional tertutup loh seperti itu, gitu. Tapi terbuka kok nggak bisa seperti itu. Tertutup itu pada saat Orde Baru itu kok orang, apalagi lagu pemilihan umum telah memanggil kita, ya, semua rakyat pada saat itu, anak-anak kecil pada saat itu ikut semua, bahkan poster-poster partai pada saat Orde Baru itu ditempel di kamar-kamar kita. Itu proporsional tertutup. Tapi kok di proporsional terbuka kok kita tidak merasakan hal yang sama? Bisakah kita kemudian merasakan hal yang sama dengan efektivitas pemilih itu, voters itu seperti itu, kayak gitu. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa pemilu di Orde Baru itu luar biasa, ya, luar biasa istilahnya, tidak memfasilitasi hak-hak pemilih. Yang saya mau adalah bagaimana pemilih itu betul-betul merasakan bahwa kita ini betul-betul harus memilih, kayak gitu. Tapi yang ternyata kan tidak. Makanya tadi saya bilang pemilih kita itu seperti supporter bola, kayak gitu. Terus yang ketiga, bayangan ideal partai bekerja. Saya kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman, saya belum sampai sekarang itu belum melihat partai yang sekarang ini bisa membuat sebuah gerakan literasi politik sehingga kemudian memberikan pendidikan politik kepada rakyat itu berupa partai ini aktif menulis begitu, partai ini aktif meriset, partai ini kemudian aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya kan sampai sekarang kita tidak melihat partai yang seperti itu. Yang ada malahan saya melihat bahwa ada satu partai di negara totalitarian, di negara totalitar sekarang ini, saya istilahnya kaget karena saya melihat link kepartaiannya itu dipenuhi dengan jurnal penelitian, jurnal riset, jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan itu diposting di link jurnal partainya. Saya tidak usah sebut siapa partainya, karena nanti saya dianggap wah ini pro itu dan ini pro ini. Dan saya merasa bahwa bayangan ideal partai bekerja saya itu seperti itu. Dan semua kemudian bisa melakukan, dan semua bisa kemudian menulis, tapi memang terreview, ada peer review-nya, kemudian orang-orang, masyarakat, publik, dosen, akademisi, dan aktivis yang bisa menulis dalam link jurnal partai itu kemudian bisa diposting, dan itu kemudian diseminarkan, setelah itu diseminarkan, dibagikan kepada rakyat. Kayak gitu. Bayangan partai saya, ideal partai saya itu seperti itu. Sekarang kan bayangan partai yang ada kita sekarang kan ya sekedar ikut kampanye, gas-gas motor keliling kota, dan dengan cara itu mereka berharap untuk mendapatkan simpati, dan kemudian setelah mereka kemudian beriringan dan kemudian mengganggu lalu lintas, mereka tiba di dalam sebuah lapangan dan sudah disambut dengan penyanyi dangdut, dan mereka kemudian dangdutan, dan si elit dan si tokoh ini kemudian kampanye dan menjanjikan hal-hal yang itu tadi saya bilang, masyarakat kita mudah mengeluh setelah pemilu selesai, sudah itu mengeluh, memaafkan, setelah itu memilih kembali, itu terus dia kerja. Baik. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Terima kasih Bu Endang dan teman-teman yang lain, mohon maaf kalau tidak memuaskan jawaban saya. Mohon maaf sekali. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Penjelasan yang tadi sangat komprehensif ya. Kita dengarkan untuk selanjutnya tanggapan dari pemateri terakhir, yaitu Pak Gunawan Masyar. Sebelum ke Pak Gun, saya sampaikan karena waktu kita nampaknya sangat terbatas. Ini sudah lewat batas, sudah lewat berapa menit. Jadi mungkin sudah dengan closing statement ya Pak Gun ya. Untuk penyampaiannya tadi. Dan mohon maaf kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat. Waktu sangat membatasi kita untuk dibahas satu persatu, jadi saya mohon maaf tidak bisa dibahas satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih, saya langsung serahkan ke Pak Gun saja. Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Bu Endang. Saya kira saya lebih
menambahkan saja barangkali ya dari jawaban-jawaban narasumber tadi, saya kira sudah lengkap dan komprehensif juga. Saya barangkali cuma menanggapi mengenai pertanyaan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Saya kira seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi bahwa justru fase sistem proporsional terbuka yang sekarang kita jalani itu adalah fase lanjut dari setelah sebelumnya sistem proporsional tertutup. Seperti yang kita ketahui bahwa tentu punya kelemahan dan kelebihan ya. Salah satu misalnya pada sistem proporsional tertutup, kelemahannya ya karena dipilih oleh partai, tentu saja calon-calon yang terpilih adalah calon-calon yang dekat dengan partai, dan itu kita bisa lihat pada pemilihan-pemilihan sebelumnya ketika masih menganut sistem proporsional tertutup. Nah, di sistem proporsional terbuka itu lebih tentu saya rasa lebih fair ya. Justru demokrasi jika arah kita ke arah demokratis ya, tentu yang kita pilih adalah sistem proporsional terbuka. Hanya saja memang yang kita lihat selama sistem proporsional terbuka berjalan ya, kita melihat bagaimana tarung bebas itu terjadi, dalam artian dalam segala hal ya, yang melibatkan banyak sumber daya, misalnya mulai dari sumber daya dalam hal ini keuangan, kemudian sumber daya jaringan, dan hal-hal lain sekira ya. Dan itu kelemahan dan kelebihan masing-masing menurut saya. Lalu yang untuk pertanyaan ketiga yang terakhir, bagaimana idealnya sebuah partai? Tentu saja saya kira ini pertanyaan yang sangat sosiologis ya, yang memang patut dijawab oleh dua narasumber tadi. Kalau pertanyaannya di KPU ya, tentu saja ketika pertanyaan itu dikemukakan saya, jawaban saya normatif ya. Partai yang ideal adalah partai yang memenuhi regulasi yang secara administrasi maupun faktual ketika pendaftaran dan hal-hal lainnya dalam segala peraturan KPU itu memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh KPU. Saya kira itu Bu Endang sekalian, itu yang barangkali juga penjelasan saya tadi yang juga sekalian closing statement juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun, terima kasih tadi Pak Nahar, kemudian Pak Fajar, kemudian teman-teman semua yang jadi peserta diskusi online kita, kelas pemilu online kopi kita, Rumah Pintar Pemilu KPU Makassar. Ada banyak sekali teman-teman penyelenggara yang hadir pada hari ini, tidak hanya sesulsel tapi juga dari berbagai belahan Indonesia itu hadir. Ada Pak Wayan yang masih bertahan sampai terakhir, kemudian Ibu Ivon tadi yang pamit lebih duluan ya, Mbak Nesya juga dari Badung, dari Bovendigul, dari teman-teman sesulsel, kemudian teman-teman masyarakat sipil, kemudian teman-teman media yang tetap setia sampai terakhir. Ada banyak sekali teman media hari ini, kemudian teman-teman penyelenggara pemilu di tingkat PPK PPS kemarin, karena bagi kami penyelenggara ad hoc itu adalah pahlawan demokrasi sebenarnya, dan teman-teman sampai sekarang masih berkomitmen untuk aktif terus pada kegiatan-kegiatan diskusi kepemiluan yang kemudian dilaksanakan oleh KPU Makassar. Teman-teman dari ASN, teman-teman semua mahasiswa dan berbagai pihak yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas. Saya yakin dari diskusi ini tidak bisa memuaskan semua pihak, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi jangan khawatir karena Rumah Pintar Pemilu KPU Makassar akan tetap menghadirkan kelas online pemilu kita yang bulannya, dan kita akan angkat tema-tema yang lagi up to date, kemudian yang lagi yang lagi banyak dibicarakan, dan tentunya yang bisa menambah hasanah pengetahuan kepemiluan kita dan juga bagaimana demokrasi kita. Nah, karena 14 Juni 2022 menandai tahapan pemilu sudah mulai kita laksanakan, maka mari kita menjaga bersama pemilu kita dimulai dari sekarang, bukan pada hari hanya nanti, bukan hanya pada tanggal 14 Februari 2024 saja, tapi dimulai dari sekarang. Mari kita jaga semua tahapannya berjalan sesuai dengan prosedur yang ada,
temani kami di KPU untuk kemudian menjaga demokrasi bersama, dan mari kita tingkatkan pengetahuan kita bersama untuk terbuka dengan ruang-ruang diskusi seperti ini. Kami berharap warga Makassar dan juga pemilih yang akan terlibat dalam proses pemilu di 2004 nantinya, kita menjadi bagian yang terdepan untuk menolak politik uang, menolak untuk politisasi SARA, kemudian tidak terjebak pada informasi hoax yang bisa memecah belah kita, kemudian juga aktif menggunakan hak pilih berdasarkan pilihan kita masing-masing, berdasarkan bagaimana kita memahami calon dan juga otonom dalam menentukan pilihan kita. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan dalam proses diskusi ini. Kita ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.